Jazallah Sayyidina Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidina Muhammadan anna ma huwa alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martapura ke Jakarta naik dokar. Perwira Bintara apa kabar? Sibuk jual akik di kota Jabar. Ibu-ibu yang cantik apa kabar? Ibunya sedikit nggak apa-apa. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat Bapak Kapolres dan Bapak Wakapolres, yang terhormat Bapak Ibu Kasat, Kabak, Kanit dan seluruh perwira Bintara di lingkungan Mapolres Oku Timur, kita semua pagi ini diberkahi Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Jumat kita tahu sholat Jumat bagi laki-laki hukumnya wajib. Maka ketika Jumat digelar besok hari Jumat, maka laki-laki semua harus berangkat ke masjid. Tetapi yang jadi masalah, kadang kesibukan mendera waktu kita, lalu kita datang masbuk. Apa masbuk, Bapak? Masbuk itu terlambat. Al-masbuku huwa al-ma'mumul ladzi yasbikuhul imam raq'atan aw raq'ataini. Yang namanya masbuk dalam ilmu fikih adalah lelaki yang datang terlambat atau didahului oleh imam 1 rakaat atau 2 rakaat. Bapak datang ke masjid sudah selesai khutbah. Bagaimana konsekuensinya dalam sholat? Bapak datang ke masjid waktu Jumat tinggal dapat 1 rakaat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sebagian kita barangkali sudah memahaminya, tapi tidak sedikit. Karena ini kita angkat di tempat yang mulia ini, banyaknya netizen yang bertanya. Netizen bertanya, Pak. Dan hari ini kita jadikan kajian. Di dalam masbuk di hari Jumat itu ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah man lam yudrikil khutbah. Siapa orang yang datang ke masjid dan tidak mendapatkan khutbah. Begitu qomat baru datang ke masjid. Bagaimana konsekuensinya, Bapak? Kita sholat lagi 2 rakaat atau tidak? Pak, sholat lagi. Ada sebagian ulama yang mengatakan sholat arba'an. Artinya ketika dia dapat cuman sholatnya saja, khutbahnya nggak dapat, maka begitu nanti imam salam, dia sholat lagi 2 rakaat. Tetapi ini pendapat tidak masyhur, meskipun dia berdasar pada anna khutbataini yahullu mahalla rakaatai zuhur, bahwa 2 khutbah itu menempati 2 rakaat zuhur. Tetapi ini pendapat tidak masyhur. Yang masyhur adalah pendapat jumhurul ulama. Jika saya sampaikan jumhurul ulama, maka adalah 3 madhab keluar Hanafi. Jadi Maliki, Syafi'i, Hambali berpendapat tidak perlu kita menambahkan 2 rakaat meskipun kita datang sudah qomat, meskipun kita datang tidak lagi mendengar khutbah. Ini yang mayoritas pendapat jumhur ulama yang dipakai oleh kalangan kaum muslimin. Kemudian derajat yang yudriku raka'atan minal jum'ah, orang hanya mendapatkan 1 rakaat. Bapak datang ke masjid, begitu kedengaran qomat, sebagian kita barangkali nggak ke Jumatan karena sudah terlambat. Jangan, Pak,
tetap ada kewajiban bagi kita laki-laki untuk datang meskipun terlambat. Sudah terdengar iqamat dari dalam masjid, kita tetap datang. Begitu datang ternyata kita ketinggalan 1 rakaat, maka ulama berpendapat cukup menyelesaikan 1 rakaat yang tersisa meskipun kita tidak dapat khutbah, tidak dapat 1 rakaat. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu man adraka sholatal jum'ati ba'da ruku'i tsani, yaitu orang yang mendapatkan sholat Jumat tapi setelah ruku yang kedua. Sementara kita tahu man adraka ruku'an faqad adraka rakaatan. Orang yang mendapatkan ruku maka dia mendapatkan 1 rakaat. Setelah rukunya imam dia baru datang ke masjid. Artinya la jum'atalah, dia tidak mendapatkan Jumat. Orang-orang yang tidak mendapatkan rukunya imam di rakaat kedua, maka dia tidak mendapatkan rakaat, tidak mendapatkan Jumat. Lalu bagaimana? Dia tetap berniat salat Jumat dengan imam. Begitu ketahuan bahwa dia tidak mendapatkan 1 rakaat dari imam, yuhawwilu duhro, maka dia berniat di dalam hati untuk sholat duhur. Karena dia tidak mendapatkan 1 rakaat pun dari Jumat, maka di dalam hatinya berniat sholat duhur. Ba'da salamil imam, setelah salamnya imam. Jadi dia tetap sholat duhur, tetapi insya Allah gugur kewajiban dia sebagai orang mukmin yang wajib ke Jumatan. Apa dalilnya? Nawa wala sholah, sholah wala nawa. Orang yang berniat tapi tidak sholat, dan dia sholat tapi tidak berniat. Ini dalam kaidah usulul fiqh masyhur, orang-orang seperti ini berniat Jumat tapi tidak sholat Jumat, dan sholat Jumat tapi tidak berniat sholat Jumat. Maknanya apa? Dia sholat duhur. Tetapi kemudian di dalam kitab yang lain disebutkan orang yang posisinya seperti ini, Bapak. Orang yang posisinya dia tidak dapatkan Jumat dan dia sudah sholat duhur 4 rakaat, maka begitu pulang dari masjid yang satu itu, misal kita pulang dari Masjid Al-Amin ini, lalu kemudian pulang ke sana, di Masjid Agung belum selesai sholat Jumat, masih qomat atau mungkin masih khutbah, dia berkewajiban untuk mampir dan sholat Jumat di dalamnya. Saking pentingnya Jumat bagi laki-laki, maka insya Allah di antara kita sibuk banget, apalagi kita sebagai pejabat yang di sini di lingkungan Mapolres Oku Timur, mepet banget waktunya, tetapi tetap jangan pernah tidak sholat. Kenapa? Karena sholat Jumat hukumnya wajib, sampai terakhir pun tidak mendapatkan rakaat, tetap wajib bagi dia berangkat ke masjid. Dan terakhir saya sampaikan Bapak Ibu, bagi ibu-ibu yang memang tidak sholat Jumat, ada sebagian keterangan yang mungkin kita dengar ibu-ibu, sholat duhurnya menunggu bapak-bapak turun dari masjid, itu tidak benar. Begitu masuk duhur, boleh langsung sholat duhur bagi ibu-ibu. Orang yang menunggu bapak-bapak turun dari masjid, ini hanya bagi orang yang dimungkinkan dia masih bisa ke masjid. Contohnya jam 12 bapak sakit gigi, lalu kemudian minum bodrek, sambil minum bodrek sambil menunggu dia tidak boleh sholat duhur, harus menunggu orang-orang turun dari masjid baru dia sholat duhur. Kenapa? Karena dimungkinkan setelah dia minum obat bodrek, dimungkinkan dia bisa sembuh dan dia masih dalam keadaan mukallaf. Apa mukallaf? Terbebani perintah agama, yaitu datang ke masjid untuk sholat Jumat. Bapak-bapak yang sakit, menunggu sakit, tidak boleh sholat kecuali setelah makmum di masjid turun dari masjid. Ibu-ibu, begitu azan pertama boleh melakukan sholat duhur. Ini saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.